Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Tema pada tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Masih juga dalam kondisi dunia secara global, termasuk Indonesia, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita belum tahu sampai di mana ujung akhirnya. Menarik memang, pandemi COVID-19 ini banyak memberikan cerita baru dalam sisi kehidupan kita. Adanya tradisi-tradisi yang berkurang, bahkan sampai hampir hilang. Misalnya ketika keluarga setelah lama baru bertemu lagi, saling memberikan pelukan, berciuman sebagai tanda keakraban, tanda kekeluargaan. Anak-anak yang mencium tangan orang tuanya ketika hendak ke sekolah atau pulang dari sekolah maupun tempat lainnya. Ada yang kehilangan pekerjaannya karena tempatnya bekerja dulu tidak mampu untuk membayar karyawannya. Ada perusahaan atau bisnis lainnya yang terpaksa gulung tikar karena menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan ada juga yang paling sedih adalah ada sebagian dari kita yang sampai kehilangan sanak saudaranya meninggal karena COVID-19. Bahkan sampai ada anak-anak yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal. Dalam musibah COVID-19 ini melahirkan beberapa tipe orang. Ada tipe orang yang akhirnya menjadi pelawan. Mereka membantu orang-orang di sekitar mereka semampu mereka. Ada juga orang-orang yang mampu untuk bisa menolong orang lain, tapi mereka tidak melakukannya. Ada juga orang-orang yang berpikiran kritis, tetapi kritis mereka tanpa ada solusi. Beberapa pahlawan yang muncul misalnya tenaga kesehatan yang memberikan seluruh kemampuan, waktu dan tenaganya sebagai garda terdepan dalam membantu melayani pasien COVID-19. Mereka bertaruh nyawa, bahkan sampai kehilangan nyawanya dalam pengabdian menjalankan tugas mereka melayani pasien COVID-19. Ada juga Agnes Mo yang adalah seorang penyanyi, aktris, presenter, dan segudang karir yang dimilikinya. Ia memberikan bantuan vaksinasi gratis kepada masyarakat di Rumah Sakit Lapangan Artagraha Peduli di Ancol, Jakarta Utara. Ada juga Atta Halilintar, seorang YouTuber terkenal. Ia memberikan bantuan dengan cara membuka donasi tabung gas untuk pasien COVID-19. Total uang yang terkumpul untuk donasi tabung gas bagi pasien COVID-19 mencapai ratusan juta rupiah. Atta juga memborong 5 mobil truk untuk membagi makanan secara gratis ke masyarakat. Ada juga misalnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, selain kebijakan yang diambilnya dalam menangani pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur juga turun secara langsung untuk melihat kondisi di lapangan dalam penanganan kasus COVID-19. Ada beberapa hal yang cukup disoroti positif ketika Pak Gubernur turun melihat secara langsung, berinteraksi dan berdialog dengan mahasiswa luar daerah Jawa di asrama-asrama mereka. Ada asrama Sumatera, ada asrama Kalimantan, asrama Makassar, asrama Maluku, asrama Nusa Tenggara, asrama Papua. Mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah penerus bangsa yang karena untuk mengenyam pendidikan mereka harus jauh dari orang tua mereka. Kedatangan Gubernur Ganjar Pranowo seperti seorang bapak yang datang berkunjung melihat anaknya. Pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pemimpin upacara memakai pakaian hamsat lengkap. Pakaian tersebut adalah pakaian protokol COVID-19. Upacara itu diikuti 2.000-an warga dengan status tanpa gejala di halaman isolasi terpusat
Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Para tenaga kesehatan, relawan, TNI dan Polri juga menggunakan pakaian Hamsat lengkap. Tanggapan Gubernur Ganjar yang baru pertama kali menggunakan pakaian Hamsat merasakan panas sekali. Ganjar membayangkan bagaimana dengan tenaga medis yang memakai pakaian Hamsat tersebut selama berjam-jam dalam melayani pasien. Krisis pandemi COVID-19 ini adalah krisis yang kita hadapi bersama. Bagi orang perseorangan yang mampu, bagi kelompok, bagi partai politik, bantulah orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang mampu tapi tidak mau membantu, apalagi orang-orang yang kritis namun kritis tanpa memberikan solusi, ingatlah bahwa kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Apa yang diperbuat maupun tidak diperbuat saat ini akan terkenang sepanjang masa, dan rakyat akan mempunyai penilaian tersendiri. Apakah Anda adalah orang yang mampu atau tidak mampu mengatasi cobaan bangsa dan negara? Ketika Anda menjadi